Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini, dan selalu kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa sehat walafiat, sehat badan, sehat rohani, sehat zahir, sehat batin, dan selamat. Itu doa kita selalu. Rasulullah SAW didatangi oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan saya sebuah doa yang selalu saya lantunkan kepada Allah setiap hari." Maka Rasulullah SAW memberi nasihat, "Salillahal afiyah." Mohon selalu kepada Allah kesehatan, keselamatan. Lalu dia berdoa terus. Seminggu setelah itu dia tanya lagi, "Ajarkan saya Rasulullah doa." Apa kata Rasulullah? "Ya ammi, salillahal afiyah." Pamanku, minta saja kepada Allah selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu afiat. Bapak Ibu sekalian, pagi ini alhamdulillah duduk kita di majlis ilmu. Majlis kita adalah yaitu mengenai amalan sehari-hari, yang mana bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, di samping memenuhi kebutuhan kita, diri kita sebagai manusia, kemudian menjalin hubungan kita sesama manusia, silaturahim, hablum minan nas. Di satu sisi semuanya itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir masalah yang kita bahas adalah masalah memberi salam. Memberi salam ini lengkap kita jelaskan Bapak Ibu hukum-hukum memberi salam. Maka terakhir kemarin apa hukum memberi salam kepada perempuan. Maka perempuan itu terbagi beberapa bagian. Pertama sekali, perempuan yang kita beri salam adalah mahram kita, istri kita, ibu kita, saudari-saudari kita. Maka Bapak Ibu, kepada mereka asal ketemu sunat kita memberi salam dan menjawab salam bagi wanita-wanita tersebut. Selama itu mahram kita, Bapak Ibu wajib bagi mereka. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada lagi perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Kemudian yang bukan mahram ada dua. Pertama sekali atau tiga. Pertama sekali adalah anak-anak. Maka anak-anak laki-laki atau perempuan masih anak-anak. Maka apakah disunatkan memberi salam? Kita sudah jelaskan memberi salam kepada anak-anak. Maka Imam Nawawi tetap disunatkan memberi salam kepada anak-anak. Di antaranya adalah untuk mengajar mereka adab. Kemudian bagaimana mereka menjawab? Anak-anak memang tidak wajib menjawab salam,
tetapi diajarkan mereka menjawab. Kenapa tidak wajib menjawab salam? Karena mereka belum mukallaf, belum masuk beban hukum. Jangankan menjawab salam, solat aja belum wajib. Tapi diajarkan dia menjawab. Dia kalau anak bersalam tak menjawab, diajarkan dia jawab. Walaupun sebenarnya dia belum mukallaf. Itu penting Bapak Ibu. Karena anak-anak perlu pertama dia diajarkan adab. Ya, adab. Sebelum segala sesuatu. Bahkan sebelum dia diberikan ilmu, sebelum dikasih makan, sebelum dikasih segala hal, adab itu adalah paling penting. Karena kalau dia punya segalanya tapi tak punya adab, musibah Bapak Ibu. Kalau seandainya ilmu tinggi, akhlak adab tak ada, Bapak Ibu, gimana orang berilmu tidak beradab? Tak ada sopan santun, selalu menyakiti orang. Nanti banyak hartanya, kaya, tapi tak beradab. Tak ada indahnya kehidupan ini. Kehidupan ini Bapak Ibu baru terlihat indah kalau semuanya dilakukan dengan adab. Maka itulah yang menjadi adab kita, kebiasaan kita bersumber dari syariat, sehingga adat-adat itu menjadi syariat itu menjadi adat, dan adat itu yang menjadi kebiasaan, dan syariat semuanya mengajarkan adab kepada kita. Maka apa? Yang kecil diajarkan Rasulullah menghormati yang besar. Yang besar diajarkan adab oleh Rasulullah menyayangi yang kecil. Sesama saling menghormati. Kalau jumpa salam, kalau dia sakit jenguk, kalau dia meninggal takziah, kalau dia susah dibantu. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan saling menghina, jangan saling membelakang, jangan saling merendahkan, jangan saling, itu adab semua. Kalau hal itu jangan memfitnah, jangan menghina, la yaskhar qaumun min qaumin, itu adab semua Bapak Ibu. Coba baca dalam surah Al-Hujurat. Allah ajarkan semuanya kita di situ adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Coba baca, adab kepada sesama kaum muslimin. Sampai Allah mengatakan di situ mengunci innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimana adab menerima informasi, membaca berita, lengkap dalam surah Al-Hujurat itu. Maka itu surat namanya surat akhlak. Kalau kita ingin mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, bacakan surat Al-Hujurat. Kemudian salah satunya juga adab surah Luqman. Surah Luqman itu lengkap. Di situ pertama ajaran tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka lazulmun azim. Setelah itu diajar bersyukur, anishkurli wali waliday, bersyukur kepadaku dan kepada orang tua. Syukur ibadah. Setelah itu adab kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Setelah adab kepada Allah, adab kepada orang tua. Dahsyat surat itu. Apa? Kalau seandainya dua orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik, untuk kafir, fala tuti'huma, jangan kalian taati dia, tetapi ingat, perlakukan mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan cara yang baik, adab Bapak Ibu. Itulah sekarang kita sedih, banyak orang mendakwa dia beragama, kadang mengaku-ngaku sunnah tapi adab tak ada. Astaghfirullahalazim. Puncak agama ini adalah adab. Maka agama kalau diberikan, dibawakan, diamalkan orang tak beradab, maka menjadi bumerang bagi agama ini. Membuat orang menuduh-nuduh kita macam-macam. Siapa yang membuat itu semua? Karena kita tak ada adab. Maka Bapak Ibu tolong diajarkan anak-anak kita adab. Maka di antara adab kita ajar, adab berpakaian, adab berbicara, adab bertetangga. Allahu Akbar. Tidak ada agama yang paling lengkap mengajarkan adab seperti agama kita yang kita cintai ini. Coba amalkan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak diutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Salah satu bentuk rahmat itu adalah
di dalam Islam itu syarat dengan adab. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah. Apa yang dipujinya? Akhlak. Yang dipuji dalam akhlak. Karena ada orang berbicara agama sekarang fokus tak apa yang bicarakannya itu aja terus. Padahal Allah memfokuskan di dalam diri Rasulullah itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu hai Muhammad sungguh benar-benar berada pada akhlak yang agung sekali. Itu yang kita fokuskan. Ini tak apa-apa difokuskan tiap hari itu aja dibaca-baca. Yang kadang-kadang mencerai-beraikan umat ini, membuat permusuhan, membuat mengadu domba. Astaghfirullahalazim. Maka Bapak Ibu, mari kita kembali kepada agama kita, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Maka sunnah itu puncaknya adab, puncaknya akhlak. Mari kita kembali. Tidak semua sunnah itu memang akhlak, tetapi puncaknya akhlak. Disuruh kita berakidah. Maka apa kata Rasulullah? Al-akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Akidah, iman yang sempurna itu iman yang mana? Iman yang memunculkan yang beriman itu punya akhlak yang paling mulia. Itu baru iman namanya. Kalau ada orang berbicara akidah-akidah tapi akhlak tak ada, itu nol itu Bapak Ibu. Karena akidah itu untuk akhlak, iman itu untuk adab. Begitu juga Bapak Ibu ibadah. Apa gunanya solat rajin, puasa rajin, zikir rajin, tapi orang disakiti? Apakah datang sahabat kepada Rasulullah bertanya, seorang ibu rajin solat sunat, rajin berzikir, rajin baca Quran, tapi Bapak Ibu tetangganya tak pernah nyaman dibuatnya. Rasulullah bilang perempuan itu dalam neraka, penghuni neraka. Bayangkan itu solat dia, puasa rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, tapi orang tak pernah, tetangganya tak pernah nyaman dibuatnya. Adab akhlak. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, maka kita memberi salam kemudian kalau saat perempuan itu dia masih gadis, Bapak Ibu sekalian, laki-laki, nanti perempuan masih gadis, maka apa? Kalau takut kita kepada fitnah, maka tidak makruh memberi salam. Begitu juga seorang gadis kalau diberi salam, kalau dia jawab terfitnah laki-laki, maka makruh juga dia menjawab. Sebagian ulama mengatakan jawab aja dalam hati, supaya apa? Tidak tergoda dan tidak menggoda. Karena ada pula perempuan, laki-laki senyum-senyum pula beri salam, asal senyum-senyum pula dia menjawab. Situ nanti setan masuk. Ini luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, ini menjaga kebersihan hati. Supaya apa? Tidak ada pintu syaitan untuk menggiring kita kepada maksiat. Tetapi kalau perempuan itu tua, jadi kan kalau yang kecil tu kasih salam, tidak apa-apa, itu saling kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu takdib. Tapi kalau dia gadis, bukan mahram, maka makruh memberi salam kata para ulama. Ketika fitnah, ketika terfitnah, dia tergoda, kita juga tergoda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya perempuan itu tua, artinya sudah tua, tak ada yang mau dengan dia lagi, dan dia juga tidak ada selera kepada laki-laki lagi, maka tidak ada masalah. Tetap sunat memberi salam. Itu Bapak Ibu. Kan manusia bertingkat-tingkat. Begitu juga. Tapi kalau laki-laki dengan gadis, kalau laki-laki itu datuk ni masih punya selera juga dia lagi. Kadang-kadang itulah. Kalau Bapak Ibu sekalian, maka datuk-datuk kalau laki-laki, kalau seandainya dia Bapak Ibu sekalian dengan keluarga gadis, ada orang kadang-kadang semakin tua tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Itu juga yang penting fitnah. Di sini ukurannya kata para ulama fitnah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang apa hukumnya memberi salam kepada orang fasik, orang pelaku maksiat, kerja suka berjudi, merampok, korupsi, Bapak Ibu sekalian berbuat maksiat, berzina, peminum. Apa hukumnya memberi salam kepada mereka? Kemudian mereka ini Bapak Ibu ada dua. Ada mereka berlaku maksiat secara terang-terangan dan bahkan bangga dengan maksiatnya. Berjudi bangga pula dengan judinya.
Asal pagi-pagi tadi malam saya menang judi katanya. Astagfirullah. Peminum khamar, bangga dia. Tadi malam 15 botol, saya tidak mabuk katanya. Astagfirullah. Bangga pula dia tidak mabuk 15 botol. Ini auzubillah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berbangga dengan dosanya. Ini diancam oleh Rasulullah bahwa Bapak Ibu sekalian, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Semua umatku akan diampunkan dosanya kecuali mereka yang berbangga dengan dosanya terang-terangan. Jadi kalau berbuat dosa tergoda apa? Sembunyi-sembunyi berbuat dosa itu. Malu kepada manusia. Kalau tidak pun kita malu kepada Allah, malu kita kepada Allah, tapi malu juga kepada manusia. Tapi Allah lebih berhak tempat kita malu daripada manusia. Tapi kadang-kadang iman orang hilang kerana tergoda, kerana hawa nafsu. Dan semua itu bisa terjadi kepada seluruh manusia. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, siapapun. Yang maksum itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bisa terjerumus. Tapi Bapak Ibu, ketika orang berbuat maksiat, ya jangan sampai berbuat maksiat terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi. Kemudian dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita pertama menghindar kita, tapi sekarang terjerumus kita. Ini yang jadi, dan semua terjerumus itu kena lupa. Kadang-kadang kena tarikan hawa nafsu yang tidak seimbang dengan iman. Iman cuma 40%, hawa nafsunya 90%, kan kalah imannya. Maka itu terus kita disuruh meningkatkan iman supaya nafsu turun. Tapi kalau nanti iman tidak dijaga, rendah dia, tarikan hawa nafsu besar sekali, iman ketika itu kalah. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita supaya menjadi kuat dalam segala hal sesuai dengan apa yang kita hadapi. Maka kalau kita menghadapi maksiat, iman kita harus lebih kuat. Banyak godaan, diperkuat iman untuk mengalahkan maksiat itu, godaan itu. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Seperti di akhir, kalau kita mau sukses selamat, di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang beriman, sabar kamu. Kemudian ada lagi perintah, wasabiru, tingkatkan selalu kesabaranmu. Kenapa disuruh kita meningkatkan tingkat selalu kesabaran? Karena godaan yang kamu hadapi, lolos kita dari sini, muncul lagi godaan lebih tinggi, lolos lagi, begitulah nanti sampai akhir hayat. Maka apa? Selalu tingkatkan keimanan kita. Maka salah satu meningkatkan keimanan Bapak Ibu, rajin solat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, ibadah-ibadah kepada Allah yang menghubungkan langsung kita kepada Allah. Itu luar biasa. Termasuklah majelis ilmu seperti ini. Ini menyuburkan keimanan kita luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada orang yang fasik, terkenal fasik, berbangga dengan maksiatnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah itu meminum khamar macam-macam tadi saya katakan, apa hukumnya? Di sini coba kita dengarkan apa kata ulama mazhab yang 4. Di antaranya Hanafiyah. Maka Hanafiyah mengatakan begini, memberi salam kepada orang yang fasik, yang terang-terangan berbuat kemaksiatan depan orang banyak, makruh memberi salam kepada mereka. Tapi kalau maksiatnya tersembunyi, tak nampak, masih malu dia, tak berada apa Bapak Ibu, maka tetap kita sunat memberi salam. Husnuzan kita, berbaik sangka. Tapi kalau terang-terangan dia, semua orang tahu di tengah-tengah orang dia, apalagi sedang mabuk, jangan pula assalamualaikum, dia sedang mabuk, jangan salam. Karena Bapak Ibu sekalian, itu adalah kalau kita memberi salam itu kan selamat Bapak Ibu, doa. Apalagi sebagian salam itu sebagian ulama mengatakan itu nama Allah. Kan salah satu nama Allah as-salam. Maka kita berikan kepada orang yang lagi berbuat maksiat kepada Allah. Maka Hanafiyah mengatakan makruh selama dia terang-terangan melakukan maksiat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pula di dalam kitab mereka yang lain, ulama mereka yang lain mengatakan tidak diberi salam kepada mereka-mereka yang fasik, yang mereka berbuat maksiat. Bahkan
tidak memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian seperti orang-orang yang membuang waktunya, seperti main-main catur dan seumpamanya. Main catur membunuh waktu yang kadang-kadang Bapak Ibu dari pagi sampai malam main catur aja kerjanya. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagian ulama mereka mengatakan bahwa boleh memberi salam supaya menyibukkan mereka daripada fokus kepada catur itu. Supaya supaya mereka juga beribadah. Mencatur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dapat juga mereka kebaikan daripada mereka kosong waktu mereka, tidak ada manfaat sama sekali. Ini adalah Hanafiyah mengatakan berarti memberi salam kepada pelaku maksiat yang terang-terangan, Bapak Ibu sekalian, itu makruh. Kalau dia tidak terang-terangan, maka tidak ada masalah, boleh. Sedangkan Malikiyah mengatakan memulai salam, memberi salam kepada pelaku-pelaku maksiat juga makruh. Sama halnya hukumnya dengan mulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nanti akan ada kajian khusus Bapak Ibu, apa hukumnya memberi salam kepada non-muslim, memulai salam kepada mereka. Bagaimana pandangan ulama-ulama di dalam mazhab yang 4. Imam Nawawi, ini pandangan Malikiyah berarti makruh. Sekarang bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Ini mazhab kita semua. Mazhab kita semua Bapak Ibu sekalian sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Ar-Raudhah. Imam Nawawi dia punya buku, menulis buku namanya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Itu bukunya, itu buku Bapak Ibu taman bagi para mahasiswa, kemudian pegangan bagi para mufti. Itulah judul buku itu yang disusun oleh Imam Nawawi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini Imam Nawawi mengatakan, kenapa kalau kita mazhab Syafi'i Imam Nawawi kita ambil? Karena Imam Nawawi ini Bapak Ibu oleh ulama mazhab Syafi'i dia menjadi sentral mazhab. Jadi memang mazhab itu imamnya Syafi'i, tetapi yang menyatakan, yang menentukan ini pendapat inilah yang mazhab Syafi'i, maka kepada siapa para ulama Syafi'iyah berpegang, yaitu kepada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Maka Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Talibin mengatakan ada 2 pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal memberi salam kepada orang pelaku maksiat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada 2. Pertama sekali mengatakan tidak disunatkan dan tidak dianjurkan. Yang kedua, pendapat Syafi'iyah mengatakan tetap dianjurkan memberi salam kepada orang-orang yang fasik. Kemudian juga di situ dia jelaskan bagaimana hukum menjawab salam dari orang pertama, orang yang sedang mabuk, kemudian orang yang gila. Umpamanya ada orang gila, kasihnya salam kita, Assalamualaikum katanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jawab enggak? Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, apakah wajib dibalas salam orang yang fasik sedang mabuk? Maka di sini juga ada 2 pendapat. Di dalam kitabnya Azkar, Imam Nawawi ini punya buku nama Azkar, kitab Azkar Imam Nawawi, kumpulan zikir-zikir dari Rasulullah SAW. Kemudian dia punya buku juga Arba'in, hadis 40 hadis. Dia punya buku juga Riyadus Salihin. Itu Imam Nawawi semua pengarangnya itu. Yang di sekarang masjid-masjid rata-rata membaca buku itu, kajiannya buku itu. Itulah berkahnya. Di dalam kitab Azkar dia mengatakan, annal mubtadi'a wa man iktarafa dzamban 'aziman wa lam yatub minhu yanbaghi alla yusallam 'alaihim wala yaruddu alaihim salam. Ini dalam kitab Azkarnya Imam Nawawi berfatwa mengatakan ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Bapak Ibu ingat ya, siapa yang disebut pelaku bid'ah? Jadi yang disebut ahli bid'ah, jangan sembarang. Karena ini yang nyasar zaman sekarang, sembarang menyebut orang ahli bid'ah. Apakah ahli bid'ah itu yang kunut subuh? Itu ahli bid'ah namanya. Apakah ahli bid'ah yang zikir bersama?
Apakah ahli bid'ah itu yang ngaji-ngaji orang meninggal tu ahli bid'ah langsung? Kalau ada orang ngaji yasinan tu ahli bid'ah langsung. Astaghfirullahalazim. Ini orang-orang bodoh-bodoh ini. Sembarang aja mengatakan orang cepat-cepat ahli bid'ah. Ahli bid'ah oleh ulama itu orang-orang Bapak Ibu yang menyimpang. Yang kadang-kadang Bapak Ibu tidak meyakini rukun iman yang 6. Tidak meyakini rukun Islam yang 5. Kadang-kadang kiblatnya bergeser, tidak mengakui. Seperti apa? Namanya Ahmadiyah. Mereka kan mengatakan Islam itu, tetapi mereka menganggap Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi, tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai penutup Nabi. Itu yang ahli bid'ah itu. Ini dibawa kepada orang yang kunut subuh. Astagfirullahalazim. Lihat porak-poranda umat ini sekarang. Karena orang-orang bodoh sudah berbicara tentang agama, kemudian Bapak Ibu sembarang melengket-lengketkan, memasang-masang hal-hal yang Bapak Ibu memang ulama mengatakan ahli bid'ah itu, kata Imam Nawawi, tidak diberi salam mereka itu. Tapi siapa ahli bid'ah? Orang yasinan. Lihat Bapak Ibu dipraktekkan pada orang yasinan, dipraktekkan pada orang yang zikir berjemaah. Ketemu dia orang zikir berjemaah, tak salam dia. Astagfirullahalazim. Kalau istilah baut salah pak, salah pasang Bapak Ibu. Ini yang menjadi fitnah zaman sekarang ini, yang meresahkan kehidupan umat sekarang. Maka yang biasa-biasa salah-salah pasang itu khawarij. Maka khawarij itu ahli bid'ah. Maka orang-orang yang salah-salah pasang-pasang itu sembarang menafsirkan Quran. Kadang-kadang ayat itu untuk orang-orang musyrik, dibawanya ayat itu untuk orang-orang beriman, Pak. Astagfirullahalazim. Kita nasihati mereka, kamu kalau masalah khilafiyah itu ya silakan amalkan menurut kamu, tapi tetap jaga ukhuwah. Kita ingat, bilang pula kita menyerang oleh dia. Aku boleh dibacakan pula Nabi dulu menyampaikan ajaran tauhid, mendapat tantangan. Tapi Nabi kan menghadapi Abu Jahal. Oh, jadi kita ini Abu Jahal semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini Bapak Ibu, ini embrio, ini namanya khawarij ini. Sembarang memasang-masang ayat untuk penyembah berhala, dipasangnya kepada orang-orang yang menghadap kiblat, yang solat 5 waktu, yang sangat mencintai Rasulullah. Nanti berbuat peringatan Isra Mi'raj, ahli bid'ah, tidak disapanya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang bodoh sudah berbicara agama zaman sekarang. Saya Bapak Ibu sekalian memang betul-betul sedih saya sebenarnya melihat kondisi umat sekarang ini. Baru belajar kemarin sudah menjadi syekh. Lihat sembarang saja. Sehingga Bapak Ibu, kalau begitu Bapak Ibu, tidak selamat, satu orang pun tidak selamat dari tuduhan mereka nanti. Coba saya mendengar ada ceramah di antara mereka itu. Apa katanya? Sampai Imam Syafi'i dikafirkannya. Imam Syafi'i kafir katanya. Astagfirullah. Kalau Imam Syafi'i dikafirkannya, Pak, bagaimana ustaz-ustaz yang lain-lain? Coba apa jalan mereka mengkafirkan? Ini berbahaya sekali. Kenapa? Kapan seseorang itu menjadi kafir? Akan begitu itu atau ada masalah, Pak? Dalam agama ini, kapan seseorang itu menjadi kafir, murtad? Maka salah satunya, sebab kalau dia tidak, kapan seorang menjadi kafir? Ada poinnya Bapak Ibu, salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia hukumnya kafir. Dia orang itu kafir, tidak dikafirkannya, maka hukumnya kafir. Itu bagaimana pula cara mereka mengkafirkan Imam Syafi'i? Begini, karena Imam Syafi'i mengatakan, ini Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggalkan sholat, ini orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tapi dia tetap meyakini wajibnya sholat. Ya, ada orang ini kan banyak preman-preman kita tidak sholat, tapi dia tetap mengatakan wajib sholat. Nanti dia bilang, sholat nantilah katanya. Kadang-kadang ada yang tidak mau sholat itu merasa dia bergelimang dosa. Untuk apa juga saya sholat? Dia berjodi membanyakan
setelah solat langsung pergi judi pula, maka lebih baik tak solat katanya. Tapi dalam hatinya nuraninya ini, hati kecilnya itu bergejolak sebenarnya, ya kan? Kepengen tobat. Satu saat orang seperti ini Bapak Ibu, ketika dia tobat menjadi orang yang paling taat luar biasa, berarti iman masih ada. Sekarang dia tinggalkan solat karena malas, karena gengsi, karena macam-macam kan, tapi dia meyakini. Apa hukumnya menurut Imam Syafi'i? Dia tidak kafir. Orang seperti itu disuruh solat yustatab, disuruh dia panggil. Menurut Imam Ahmad, orang itu hukumnya kafir, murtad. Nah, sekarang coba khilafiyah tak? Menurut Imam Syafi'i tidak kafir. Menurut Imam Ahmad hukumnya kafir. Setiap orang yang meninggalkan solat sengaja, apakah dia mengingkari atau tidak mengingkari, karena dia meninggalkan solat itu adalah takasulan, yaitu kena malas, maka hukumnya kafir. Dipasanglah kaedah itu kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi mazhabnya Hambali. Imam Hambali mengatakan orang meninggalkan solat kafir. Imam Syafi'i tidak mengkafir. Berarti Imam Syafi'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Musibah zaman umat Islam. Jadi kalau Imam Syafi'i digitukan, bagaimana Bapak Ibu dengan kita umat ini? Pengikut semakin banyak, orang yang la ilaha illallah, memfitnah Bapak Ibu sekalian. Maka saya selalu mengatakan, tolong setiap masalah itu dipastikan, hai umat, siapapun guru kamu, yang dipatwakan itu masalah ijma' kah atau masalah khilafiyah? Berbedakah pandangan ulama atau itu masalah ijma'? Kalau masalah ijma', oke, kita sama-sama. Tapi kalau masalah itu khilafiyah, yang berbeda ulama-ulama mujtahid, sudah di situ Bapak Ibu kita dibolehkan oleh agama untuk berbeda. Maka siapa yang mengikuti ulama ini silakan. Siapa mengikuti, tapi tidak boleh. La inkara fi masail ijtihad, tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuding-nuding, apalagi. Maka mereka yang berbeda tetap saudara kita, wajib kita membayar haknya. Ketika bertemu salam, ketika bertemu senyum, ketika duduk bersama. Bapak Ibu sekalian, jangan pula dicap pula ahli bid'ah dalam masalah-masalah khilafiyah itu. Kalau begitu tidak ada seorang pun yang lepas dari tuduhan bid'ah. Dia sendiri yang menuduh bid'ah juga akan tertuduh sebagai ahli. Semua ahli bid'ah, semua nanti masuk neraka, semua umat ini. Astagfirullahaladzim. Maka sekali lagi saya ulang, kemudian didengar oleh semua orang. Setiap masalah dibicarakan oleh siapapun, pastikan masalah ijma' atau masalah khilaf. Maka ulama-ulama kita dari dulu seperti Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Hazm, dan juga ulama-ulama lain, seluruh ulama, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, kemudian ulama-ulama besar, apabila mereka menulis ataupun membicarakan sebuah masalah, mereka dudukkan dulu mana masalah ijma', mana masalah khilaf. Salah satu yang paling hebat Bapak Ibu adalah buku namanya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Artinya apa Bapak Ibu? Buku itu masalah-masalah khilafiyah. Tapi setiap masalah yang dia bahas dijelaskan dulu. Ulama sepakat dalam masalah ini, ulama ijma' dalam masalah ini. Supaya apa? Apa gunanya? Maka kalau sudah kita masalah ijma', di situ Bapak Ibu kita bersama-sama. Berada masalah khilafiyah, wakhtalafu, berbeda mereka dalam masalah ini. Ketika mereka berbeda Bapak Ibu, dipastikan apa dasar mereka berbeda. Semua mereka karena mereka ingin berpegang kepada sunnah. Semua mereka, pendapat saya ini, karena menurut saya inilah yang paling sunnah. Maka yang satu mengatakan inilah yang paling sunnah. Semuanya mendakwa dalam perbedaan itu, mereka lah yang paling sunnah. Datang satu orang Bapak Ibu kemudian mengklaim dia saja yang sunnah, yang lain tidak, musibah terjadi. Inilah
Diklaimnya dia yang sunnah, padahal dia taklid ke ulama itu. La ilaha illallah. Bapak ibu sekalian, maka di dalam masalah ini membaca teks seperti ini, Imam Nawawi di dalam, bapak ibu sekalian, buku azkarnya mengatakan ahli bid'ah. Siapa yang disebut ahli bid'ah? Yang mereka sebut ahli bid'ah siapa? Di antaranya bapak ibu Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah itu yang mengakui, bapak ibu sekalian, yang mengakui bahwa mereka hanya mengambil agama ini hadis-hadis Rasul dari imam mereka saja. Mereka tak akui Abu Bakar, tak akui Umar, tak akui. Itu yang ahli bid'ah itu. Hanya agama dari imam mereka saja. Kemudian mereka menganggap imam mereka itu maksum, tidak ada salah pun. Akidah ahli sunnah yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak ibu sekalian, mereka anggap pula apa? Utsman merampok Abu Bakar merampas jabatan khilafah dari macam-macam itu. Kemudian apa lagi? Yang dia sebut ahli bid'ah Mu'tazilah, yang mendewakan akal, mendahulukan akal daripada Quran. Yang disebut ahli bid'ah Khawarij, yang mengkafirkan rata-rata sahabat. Dan selamat ini kafir. Itu yang ahli bid'ah itu. Kemudian pendosa itu apa? Dia bilang itu kekal dalam api neraka. Pendosa besar. Siapa yang mereka masuk ahli bid'ah Qadariyah? Siapa yang masuk ahli bid'ah Jabariyah? Siapa yang masuk ahli bid'ah Al-Jahmiyah? Itu yang disebut oleh ulama. Tiba-tiba bapak ibu dipasang kepada orang kunut subuh, dipasang orang zikir bersama, dipasang kepada orang yang maulid Nabi apa? Yang maulid Nabi itu ulama-ulama besar bapak ibu. La ilaha illallah. Kalau saya bacakan bapak ibu, siapa saja ulama-ulama besar yang mengatakan bahwa disunatkan mulut Nabi itu. Panjang kajinya itu. Atau ahli bid'ah ulama-ulama itu semua. Itu maksudnya ini masalah khilaf. Artinya apa? Kita saling menghormati, menghargai, tetap menjaga ukhuwah. Di dalam kepentingan bersama kita bersatu. Dalam hal-hal yang kita sepakat kita bersatu. Silakan berbeda tapi saling menghormati. Enak enggak? Jangan dipasang-pasang nih ahli bid'ah. Atau dipasang masalah-masalah furu' tadi. Kacau kita Pak, enggak berteman kita lagi. Hancur umat ini. Terkeping-keping umat ini, nanti antara suami istri pun enggak akan pernah ketemu. Karena suami bilang istrinya ahli bid'ah. Istri bilang selesailah sudah. Dengan anak juga begitu. Ibu ahli bid'ah katanya, anak juga. Paham bapak ibu bahayanya pengajian-pengajian ini? Hancur umat ini. Maka sekali lagi, tidak semua dikatakan bid'ah langsung kita pasang-pasang. Kemudian hati-hati memasang-masang ayat, memasang-masang hadis. Jangan dipasang-pasang kepada orang Islam yang sholat 5 waktu, yang barangkali apa? Lebih taat, mungkin ibadahnya lebih diterima Allah daripada kamu. Yang menuding mereka, yang kamu menuding dan kamu tidak menyapa mereka. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan bapak ibu sekalian dalam kitab Azkar bahwa ahli bid'ah, kemudian orang-orang yang pelaku dosa besar dan dia tidak tobat, tidak memperlihatkan tobat, maka apa kata Imam Nawawi? Bahwa ahli bid'ah yang seperti ini, ingat ya, jangan salah memasang nanti ahli bid'ah, kata orang ahli bid'ah, kata kita pula nanti. Kemudian orang pelaku dosa besar seperti tadi. Dosa besar itu apa? Peminum, sihir, bapak ibu sekalian durhaka kepada orang tua, bapak ibu sekalian dosa besar apa lagi? Membunuh orang, macam dan yang lain-lainnya, dan dia tidak tobat. Orang seperti itu kata Imam Nawawi yang bagi Allah yusallam alaihim. Orang seperti itu tidak patut diberi salam mereka itu. Jadi dianjurkan jangan diberi salam mereka. Kalau mereka memberi salam dan mereka dalam maksiatnya dan tidak tobat, maka jangan dijawab salamnya. Itu fatwa Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya. Supaya apa bapak ibu sekalian? Supaya bapak ibu sekalian mendapat pelajaran dari umat. Kalau seluruh umat tak memberi salam kepada dia, dengan harapan supaya apa? Dia kembali tobat dan dia kembali kepada jalan yang benar dan berhenti daripada maksiat. Apa yang menjadi dasar bapak ibu sekalian Imam Nawawi dalam hal ini?
Itu dasarnya fatwa beliau ini adalah, dan juga ulama-ulama mengatakan tidak diberi salam mereka, makruh memberi salam kepada mereka seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang dikuli oleh Imam Nawawi. Apa dalil mereka? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu tentang kisah Ka'ab bin Malik. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, 3 orang sahabat yang Rasulullah larang seluruh sahabat menyapa mereka. Jadi pernah terjadi Bapak Ibu, ada 3 orang sahabat di zaman Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan beri salam dia. Jadi kalau kalian ketemu, diam saja dan jangan dijawab salamnya, dan jangan diajak ngomong dia, sebagai sanksi untuk mereka. Siapa 3 itu? Namanya Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik ini penyairnya Rasulullah SAW. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada lagi namanya Murara bin Rabi'. 3 orang sahabat. Apa pasalnya? Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah larang istri-istri mereka memberi salam kepada mereka, menyapa mereka. Jadi disuruh oleh Rasulullah, istri itu diam saja depannya. Taat itu Bapak Ibu, karena bagi orang beriman, Rasulullah lebih berhak ditaati daripada Rasulullah itu mereka lebih cintai dari bapak mereka, dari anak mereka, istri mereka, suami. Jadi kalau Rasulullah menyuruh, apa kata Rasulullah? Semua orang beriman jangan disapa 3 orang ini, jangan ditegur. Nah, itulah yang 3 tadi, dan itu sahabat semua. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Apa pasalnya? Pasalnya Bapak Ibu, itulah mengingatkan kepada kita peristiwa Bapak Ibu sekalian terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa namanya Perang Tabuk. Jadi ada sebuah perang Bapak Ibu sekalian yang terjadi di Bapak Ibu sekalian di tahun ke-9 Hijriah, dan itu terjadi di bulan Rajab. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, sebab peperangan ini adalah karena tentara Romawi. Karena Bapak Ibu, Jazirah Arab ketika itu kan sudah banyak masuk Islam, khususnya setelah Fathu Mekah tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, meluas Islam di Jazirah Arab. Dan di Jazirah Arab itu, yang bertetangga dengan Jazirah Arab itu langsung orang-orang Romawi. Maka Bapak Ibu kalau pergi berkunjung sekarang, turis ke daerah-daerah Arab itu peninggalan-peninggalan kerajaan Romawi banyak sekali. Seperti di Yordania, seperti di Suriah, karena itu wilayah kekuasaan Romawi. Sampai saya ke Tunis, ke Afrika sana, itu saya diperlihatkan ketika itu, inilah dulu bekas kerajaan, istana-istana kerajaan Romawi. Gawat sekali, dahsyat sekali Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu sekalian pusat kerajaan Romawi itu? Nah, Bapak Ibu bisa berkunjung sekarang. Pusatnya itu di Roma. Itu dekat di Roma sana. Itu Italia. Jadi di Italia, di Roma, situlah namanya Roma. Itu diantaranya Romawi. Istananya masih sekarang tuh masih dan itu tempat turis. Jadi kalau saya sudah masuk ke Istana Romawi, pusat Istana Romawi itu, dan itu ada di Roma. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuasaan, mencoba bayangkan di Roma, terus pusat di tengah-tengah Eropa, tapi berkuasa sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Tunis, Afrika sana. Bayangkan itu. Dan mereka Bapak Ibu berabad-abad menguasai, kekuatan yang luar biasa. Ketika Rasulullah lahir, Rasulullah mengembangkan agama, kemudian Bapak Ibu sekalian, Mekah, Madinah, Rasulullah SAW sudah menjadi Islam. Kemudian Bapak Ibu, Mekah sudah ditaklukkan, jazirah-jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Maka ketika itu orang-orang Romawi melihat ini adalah bahaya, ancaman bagi mereka. Oleh karena itu mereka mempersiapkan bala tentara yang besar, dan mereka bawa sekutu. Jadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang yang beragama selain Muslim, mereka ajak bersekutu untuk menyerang, dan mereka provokasi bahwa ini adalah kekuatan yang sangat bahaya ke depan, yaitu kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka susun kekuatan besar, terhimpunlah oleh Romawi ketika itu Bapak Ibu sekalian jumlah tentara 40.000 tentara yang siap perang.
untuk membunuh hanguskan wilayah-wilayah Islam termasuk Madinah. Maka Bapak Ibu sekalian coba bayangkan Bapak Ibu, saat itu adalah saat yang sangat sulit sekali. Karena Madinah ketika itu krisis makanan, krisis air. Sampai Bapak Ibu tahu Bapak Ibu sekalian, perang Tabuk itu kenapa dinamakan perang Tabuk? Karena perang itu Bapak Ibu terjadi di daerah namanya Tabuk. Tabuk itu ke arah Yordania sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perang Tabuk itu jaraknya dari Tabuk ke Madinah, tempat Rasulullah tinggal, itu sekitar 700 km. Dulu tidak ada mobil Bapak Ibu, tidak ada truk, tidak ada pesawat tempur, tidak ada apa. Pakai apa mereka? La ilaha illallah, ada yang berjalan kaki Pak, 700 km. Kalau Bapak Ibu disuruh membela Islam, kemudian berangkat sepanjang 700 kilo, berangkat kira-kira Bapak Ibu. Dan panasnya ketika itu, karena Rajab itu musim panas-panasnya. Sudah panas, kemudian Bapak Ibu kekurangan makanan, kekurangan air, sampai Bapak Ibu sekalian, karena dahsyatnya kadang-kadang kondisi waktu itu, masing-masing cuma makan kurma satu per hari, 1 biji kurma per hari, karena susahnya makanan. Tapi Rasulullah SAW jumlah tentaranya banyak dan mereka sudah terlatih berperang karena mereka berkuasa. Setelah itu Bapak Ibu sekalian bersekutu pula dengan seluruh non muslim yang ada di sekitar jazirah untuk menyerang umat Islam. Tapi Rasulullah apa takut? Tidak. Maka ketika itu Rasulullah bangkit. Kemudian Rasulullah SAW Bapak Ibu mendorong seluruh umat Islam yang ada di jazirah Arab ketika itu untuk ikut berperang. Maka terkumpullah kekuatan oleh Rasulullah 30.000 tentara. Kena langsung Rasulullah, Bapak Ibu, Rasulullah langsung panglimanya. Dia langsung pemimpin perangnya. Dan umur Rasulullah ketika itu sudah 62 tahun. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, sepulangnya Rasulullah dari situ, dan Rasulullah pergi haji, pulang dari haji beliau pun wafat. Dan itulah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, Rasulullah kemana-mana mendorong. Maka sahabat kaya-kaya itu dikumpulkan Rasulullah. Maka disinilah salah satu kisah Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar membelanjakan, mengeluarkan seluruh hartanya. Maka Bapak Ibu, perang ini di samping dia dinamakan dengan perang Tabuk, perang ini dinamakan juga Ghazwatul Usrah. Usrah itu apa? Perang di musim sulit. Maka dikumpulkan sahabat, diajak semuanya berderma, berimpak. Kita menghadapi ini perang. Jadi Rasulullah itu kenapa dia menyiapkan perang? Karena mau diserang. Maka umat Islam itu, Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu adalah umat yang damai. Kalau diajak berdamai, mereka yang paling damai. Tapi kalau diserang, maka rata-rata. Maka Bapak Ibu, perang Ghazwatul Tabuk itu diceritakan Allah dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah itu ayat perangnya isinya. Dan itu kebanyakan Bapak Ibu mengkisahkan tentang perang Tabuk. Itulah sebabnya awal surat Taubah itu Bapak Ibu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalau baca surat At-Taubah jangan pakai bismillah awalnya. Karena begitu itu Bapak Ibu, dan itu sunnah Rasulullah. Maka tidak Bapak Ibu, seluruh surat diawali dengan bismillah. Tiba surat Taubat, Bapak Ibu sekalian, kenapa surat Taubah namanya? Salah satunya Bapak Ibu, kisah 3 sahabat yang tadi, yang kata Rasulullah SAW tidak boleh orang ada yang menyapanya. Bapak Ibu sekalian, jadi semua dikumpulkan. Coba perang itu ketika itu kritis sekali. Ini wilayah Islam mau diserang oleh tentara besar. Maka kumpulkan. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa yang berderma penempat? Itulah Bapak Ibu, ketika Islam dihadapi, ketika umat Islam Bapak Ibu disyariatkan kita kumpul, menyumbang sama-sama. Ada yang miskin Bapak Ibu, nanti imannya berbahaya, maka mari kita bercuma sama-sama bela dia. Ada yang susah, ada yang sakit, jangan biarkan Bapak Ibu. Contoh sunnah Rasulullah. Maka di masjid ini tidak ada masalah
Di mana Rasulullah kumpulkan Bapak Ibu infak itu di masjid. Kumpulkan semuanya. Coba kita ini perlu sumbangan buat masjid, buat musholla, buat sekolah, buat pendidikan anak-anak, buat untuk mengaji anak-anak. Mari kita sama-sama menyumbang. Itu begitu Rasulullah. Maka ketika perang ini dikumpulkan sahabat, siapa yang nyumbang? Siapa namanya yang terbanyak menyumbang ketika itu dari sisi kuantitas jumlah? Siapa? Bapak Ibu sekalian adalah Utsman bin Affan. Maka dia itu terkenal sahabat yang mempersiapkan amunisi terbanyak untuk peperangan Tabuk. Abu Bakar seluruh hartanya, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah yang diinfakkan oleh Utsman, maka dijumlahkan oleh Utsman lebih banyak. Umar bin Khattab ketika itu mengatakan nisfu malihi, separuh hartanya Rasulullah. Orang kaya, orang miskin semua menyumbang. Maka di dalam cerita kisah itu, sedangkan orang-orang fuqara mereka menyumbang sekedar yang mereka bisa, tapi semua menyumbang. Maka Bapak Ibu jangan, kalau menyumbang itu jangan tunggu kaya, tidak akan menyumbang kita. Bersedekah itu jangan nunggu kaya. Tapi Bapak Ibu rajinlah bersedekah supaya jadi kaya. Kenapa? Sedekah itu menghabiskan dosa, sedekah itu memurahkan rezeki. Kalau dalam bahasa apanya Pak? Orang tak punya ikan, dia pengen makan ikan. Maka Bapak Ibu sekalian apa? Maka dia memancing. Memancing itu apa? Pakai umpan tak? Kalau tidak pakai umpan dapat ikan itu. Mau makan dia, walaupun kecil umpannya. Kenapa? Dipancing. Itu sunnah itu Bapak Ibu. Kalau dipancing, maka kalau kita tak bekerja, tak ada mengeluarkan modal, dapat untung. Gitulah kehidupannya semuanya. Bapak berdagang, pergi dagang langsung untung gitu aja. Beli dulu, keluarkan duit dulu, ya enggak? Allahu Akbar. Kita juga enggak tahu itu, tak laku tapi harus berani. Itu sunatullahnya. Kalau enggak mau menanam mangga, makan buah mangga kita. Mau dapat mangga yang banyak tanam. Tapi apa? Mencari tunas mangga enggak mau, beli tunas enggak mau. Apa? Tapi kepengen makan? Bisa? Kan enggak bisa. Begitu juga sedekah itu. Maka Allah katakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah katakan, siapa yang memberi piutang kepada Allah, Allah berjanji akan membalasnya dengan berlipat ganda. Berpiutang itu maksudnya Allah tak perlu uang kok. Allah dia ngasih uang, dia ngasih rezeki, tapi sedekah Allah akan apa? Maka Bapak Ibu dibaca ayat itu Rasulullah SAW dihasung, Rasulullah sendiri yang turun mengkampanyekan, ayo nyumbang. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, terkumpullah 30.000 tentara. Tapi Bapak Ibu 30.000 gimana ngasih makan itu? La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Berjalan mereka 700 kilo lebih kurang Bapak Ibu dari Madinah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba mereka di Tabuk dengan segala kesusahan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah berkhutbah memotivasi sahabat ketika itu berperang. Bapak Ibu sampai khutbah mereka itu kepada orang-orang Romawi. Mendengar khutbah itu dan juga semangat orang Islam, lari kabur orang-orang Romawi itu Bapak Ibu. Lari mereka, pontang-panting mereka, memencar mengapa semuanya. Sampai sekutu-sekutu yang bersekutu dengan mereka melihat orang Romawi tadi kabur dan mereka tak jadi berperang. Akhirnya sekutu-sekutu datang kepada Rasulullah, mereka apa? Damai dengan Rasulullah SAW. Kemenangan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW pulang dengan seluruh sahabat, tak ada satu orang pun yang korban. Tetapi tentara Romawi sudah kabur dan mereka tak jadi menyerang umat Islam. Bapak Ibu sekalian ketika itu, jadi apa kisah tiga orang tadi? 3 orang tadi Bapak Ibu tidak ikut perang. Itu yang membuat marah Rasulullah. Maka yang tidak ikut perang itu siapa? Di Madinah orang-orang Yahudi yang tidak ikut. Yang kedua orang-orang munafik
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang tidak ikut yang bertiga tadi, mereka tidak Yahudi, mereka tidak munafik, tetapi apa? Yang satu ini tidak ikut, kenapa? Karena dia sibuk dengan kebunnya. Yang satu tidak ikut, kenapa? Istrinya merayu. Yang satu tidak ikut, dia sayang sama istri. Apa? Macam-macam lah. Jadi tiga orang tu punya alasan, tapi alasan dunia semua. Jadi yang menyebabkan mereka tak keluar, tak ikut perang dunia, bukan munafiknya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian setara sudah pergi, tapi mereka baru sadar, insaf. Setelah itu baru mereka pergi sendiri-sendiri. Ini gara-gara istri ini saya, maka sekarang saya berangkat mereka sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian, untuk menyusul. Tapi Rasulullah ketika mereka terlambat itu, Rasulullah beri sanksi. Maka apa sanksi Rasulullah? Jangan beri salam, jangan tegur mereka sampai tobat mereka diterima oleh Allah. Itu Pak, itu mereka stres. Ada Bapak Ibu sekalian, Hilal bin Umayyah ngadu kepada Rasulullah istrinya, ya Rasulullah, Hilal menangis. Saya khawatir Rasulullah matanya buta karena saking menangisnya. Karena istrinya pun tidak negur dia, karena tidak boleh oleh Rasulullah. Masya Allah, Bapak Ibu, itulah sanksi orang Islam lagi Bapak Ibu terancam. Mereka Bapak Ibu sekalian masih memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini apa Bapak Ibu, pelajaran yang sangat dahsyat. InsyaAllah kita sambung kisah ini karena waktu juga membatasi kita. Perang Tabuk ini adalah perang yang terjadi di Bapak Ibu sekalian di bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini salah satu yang perlu kita ungkap, kisah perang Tabuk yang syarat dengan nilai semangat keimanan, semangat perjuangan membela agama. InsyaAllah kita sambung Bapak Ibu dalam kesempatan lain. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.